Hai guys, perkenalkan kami kelompok 1 dari kelas 4D Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang akan memaparkan tutorial uji korelasi menggunakan aplikasi SPSS beserta interpretasinya. Di sini saya Vicky Zahra Sabila sebagai recorder sekaligus speaker, beserta ketiga teman saya yaitu Agnes Krisi Amalia sebagai editor, Raihan Cantika Putri sebagai pembahas, dan Mas Yadinia sebagai pembahas. Berikut tutorial beserta pembahasannya, silahkan disimak. Sebelum melakukan uji korelasi, kita harus tahu dulu nih tujuan dari uji tersebut. Jadi, tujuan uji korelasi adalah untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau R. Secara sederhana, uji korelasi dilakukan untuk mengetahui apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, juga mengetahui tingkat hubungannya, apakah masuk kategori sedang erat atau sempurna, dan juga jenis hubungannya, yaitu positif atau negatif. Nah, di antara variabel X dan Y pasti ada yang positif. Artinya, semakin rendah variabel X, maka akan meningkatkan variabel Y. Juga berlaku sebaliknya, jika negatif artinya semakin tinggi variabel X, maka akan menurunkan variabel Y. Oke, next. Di sini kita sudah menginput data seperti ini di SPSS. Nah, kasus yang kami angkat yaitu apakah motivasi berhubungan dengan kinerja karyawan suatu perusahaan. Di sini ada dua variabel yaitu X untuk motivasi dan Y untuk kinerja. Data yang kami gunakan sebanyak 53 sampel. Pertama, kita klik variabel view, lalu kita isi berdasarkan kasus yang kita angkat. Di sini berarti kita masukkan variabel X dan Y sesuai kasusnya. Ini kita pastikan dulu ya, type-nya numerik. Kemudian decimalsnya kita ubah menjadi 0. Jangan lupa pada label kita tambahkan motivasi untuk kolom X dan kinerja untuk kolom Y. Sudah selesai pada bagian variabel view, kemudian beralih ke data view. Kita masukkan datanya. Di sini kita menggunakan data random aja ya. Nah, ini ada 53 sampel. Langkah selanjutnya kita klik analyze, kemudian correlate, bivariate. Nah, di bagian kotak yang di kiri, kita pindahkan ke kanan semuanya, yaitu motivasi dan kinerja. Nah, kita pastikan correlation coefficients-nya, kita checklist person, kemudian test of significance-nya to tail, lalu OK. Ini adalah output hasil dari uji kita sebelumnya. Ini agak sedikit loading ya. Nah, jadi outputnya akan muncul seperti ini. Tapi langkah pertama, sebelum kita menganalisis, kita perlu mengetahui dasar pengambilan keputusan, yaitu jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka ada hubungan antar variabel. Tetapi sebaliknya, jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka tidak ada hubungan antar variabel. Nah, kemudian, jika terdapat tanda min, berarti bentuk hubungan adalah negatif. Begitu sebaliknya jika tanda plus, yaitu positif. Setelah itu, kita harus mengacu pada pedoman hubungan untuk mengetahui tingkatan korelasi. Bisa kita lihat nilai signifikan pada uji korelasi menggunakan SPSS ini. Kemudian kita lihat pada baris kedua, yaitu nilai sig. Untuk motivasi yaitu 0,880. Begitu juga hasil yang kita lihat pada kolom kinerja. Hasilnya sama, 0,880. Dari sini kita dapat mengetahui dua variabel ini tidak memiliki hubungan karena nilai signifikan lebih dari 0,05, sehingga tidak berkorelasi. Selanjutnya, lihat pada person correlation-nya. Bagian yang pertama, pada motivasi dan kinerja, kita peroleh hasil yang sama.
yaitu min 0,021 dan min 0,021. Tapi kita coba perhatikan tanda yang ada di depan angka, yaitu minus, yang menandakan bahwa bentuk hubungannya adalah negatif. Step selanjutnya, cek pedoman derajat hubungan untuk menentukan tingkat korelasi. 1. Nilai percent correlation-nya adalah 0,00 sampai dengan 0,20, sama dengan tidak ada. Sedangkan berdasarkan output yang kita dapatkan, hasilnya adalah min 0,021. Yang kedua, jika nilai signifikan diperoleh 0,05, berarti kita membandingkan PC, percent correlation, dengan tabel R, yaitu ketika PC atau percent correlation lebih dari R tabel, sama dengan tidak ada hubungan. Sebaliknya, ketika percent correlation kurang dari R tabel, sama dengan tidak ada hubungan. Jadi, kesimpulannya adalah 0,021 kurang dari 0,266 dan kolom 5%. 0,021 kita gunakan N-nya sama dengan 53, yang pada 0,266 kita gunakan N sama dengan 55, sehingga tidak ada hubungan.